Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Goro Setiawan dari kelas Bisnis Digital tahun 2022A. NIM saya 2208149457. Di sini saya akan membacakan narasi tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu, itu diuraikan oleh S. Takdir Ali Syah Bana bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu pulau selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM plus BD plus BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu. Kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia telah diajarkan di sekolah-sekolah. Di bumi Petra atau Jawa, bahasa Melayu tidak dijadikan sebagai bahasa pengantar. Akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam 1 minggu. Adapun beberapa faktor pendukung bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, luasnya pemakaian bahasa Melayu. Yang kedua, diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu dalam persuratkabaran. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya. Yang pertama, ada bahasa nasional. Kedudukannya di atas bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. Sekian narasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.